Karena yang Madura bucin. Ketika dung lepur kama Walidur Rasul, woi kapiaki meneh. Hebat orang Madura karena orang Madura begitu mencintai, jangan sampai diganggu. Jangankan cuma harta, mati pun aku rela. Begitu orang Madura. Pas nyanyi Aki bi Imam S. Arifin, jangankan cuma harta, mati pun aku rela demi cinta. Siang malam hanya layangkan ku rindu, hingga bantal guling pun ku sangka kamu. Ancor pesena telur, tekor pesena telur, ancor pesena telur. Ada Madura gitu kan. Betapa orang Madura itu filosofinya ya lebih baik putih tulang daripada putih mata. Jago ganggu orang Madura dia. Karena itu adalah ekspresi rasa cinta, maka orang Madura pasti ajaga, pasti arabat. Sebab pemuncinta tak ajaga, tak arabat. Man ahabba say'an fahuwa abduhu, muncinta tak arabat, tak ajaga. Ya burus ikaleburin untuk tanda. Kalian juga begitu, adik bekal misal tak arabat, tinggal telasan, tak beriin kado, tak beriin buruk. Tinggal buruk, ibu kun kadang ngocah. Bani cudu, bula bertika tak cudu. Bani cudu, bula bertika tak cudu. Tak cudu karena itu tak rabat, elang sebini buruk. Tak teman meliaki kelampih, tak beriin selok. Monsen nanti ngaku seporan alumni sing ngakungin keluarga, binin tak beriin selok, tak beriin nafkah. Ki buruh. Aku kadang ngocak benih cuduh. Tina ngocak benih cuduh, ya bas foto nah. Foto ni binin ya bas ya Allah benle. Untuk ongku benjana. Untuk ya bas, oh pun ya bas. Aku pernah bermimpi tentang indah hari bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun tak hitam lagi. Telah habis sudah cinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kau dah ngulang nak boleh maknanya sajian kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ampun kompak, mentelo kali sejan kompakan boleh mungkin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, wa nakhus bi dzikri al-karim ibn al-karim, penasehat sekaligus dan pengasuh pondok pesantren An-Nuqayyah daerah Bangsa, alladzi sami'na wa ata'na. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus pondok pesantren daerah Lubangsa, yang saya hormati
pengurus organisasi Ikhwanus Syubban Al-Islami serta alumni-alumni yang tergabung dalam organisasi Ikhwanus Syubban Al-Islami. Alhamdulillah diparingi sempat Kakak Dintoh cepon sambutan gila karena alumni Kak Dintoh organisasi Ikhwanus Syubban Al-Islami cepon nikah organisasi yang tergabung dari berbagai unsur, dari berbagai daerah, bahkan dari belahan dunia. Sehingga kali itu tak sempat hadir, Nabi berista hadir karena dua faktor. Yang pertama faktor corona, yang kedua faktor Corolla. Nah, Corolla ini kan mobil berarti sana mobil utama bensin tidak, jangan bisa itu faktor. Tapi alhamdulillah kita sempat hadir karena atas nama cinta, atas nama rindu, dan atas nama kerong dekat cancak organisasi Ikhwanus Syubban Al-Islamiyin serta pengurus-pengurus Ikhwanus Syubban Al-Islamiyin yang sama-sama saya juga hormati, dan adik-adik sekalian semua yang tergabung dalam organisasi ini mudah-mudahan dihormati dan mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam semakin Kak Dinto beten kaula estona ampon dukalin lah kesemangken. Bari malam dan gula show juga ya kantor manggung. Mangken lebih jelas lagi karena dan gula mangken tidak sebagai penceramah tapi sebagai artis. Jadi nyanyinya marin pun di sini. Tapi kan nyanyiannya nada dan dakwah. Selain ada lagu-lagu, ada nada ya juga berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah beten kaula sareng para rabu seteja iparingi kesempatan tur kesehatan sareng Gusti Allah taala, terutama sehat nikmat, sehat iman, sehingga beten kaula sareng para rabu seteja bisa ngadiri undangan cakancah pengurus organisasi Ikhwanus Syubban Al-Islamiyin dalam rangka Dzikra Maulidur Rasul. Engki Kak Dinto peringatan kelahiran Rasulullah sebagai wujud rasa syukur abdina beten kaula sareng para rabu seteja atas kelahiran epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan Mulud, candeng Madura kata istilahnya bulan Mulud. Mun dalam bahasa Arab ikutkan Rabiul Awal. Setiap bulan Mulud, masyarakat seluruh di dunia, orang Islam setuju nak dinto alaksanaki dzikra Maulidur Rasul, mabadah mulutan, ekotah, etisah, mabadah mulutan, macah berjanji, macah maulidut tibai. Baik orang-orang kota maupun orang desa setuju tak dinto alaksanaki mau dzikra Maulidur Rasul. Sehingga kegiatan dzikra Maulidur Rasul naik ke bulan Rabiul Awal kan itu rame. Rame dari berjanji, rame dari tibaan, rame dari selawatan. Cepon lagu nyanyi-nyanyian pona qasidah nasidariani kah disebutaki di kota, di desa ramai dan berjanji. Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi, di kota, di desa ramai dan berjanji, membaca solawat, bersolawat Nabi agar mendapat syafaat di akhirat nanti. Salawatullahi ala Nabi, Nabi Muhammad akhiruz zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kini ke pengantar kita, pengantar bahwa Rasulullah Kak Dinto ilahiraki tepatnya di bulan Rabiul Awal.
Alhamdulillah gak diteper ketemu lotan dan gula aca-aca sekejap nikah pas di tengah aing. Alhamdulillah. Betul sekarang kau niki. Akan tetapi tradisi Maulidur Rasul, tradisi pembacaan Maulidud Dibai yang kita selenggarakan Kak Dito mendapatkan tantangan yang luar biasa, mendapatkan penolakan, mendapatkan resistensi berdepan berempan kelompok orang si tak enda alaksanaki Maulidun Nabi. Kak Dito tantangan dan gula setuju sebagai santri yang akan melanjutkan tradisi kiai. Mereka menolak Maulidur Rasul, Maulidun Nabi, menolak dengan berbagai argumen. Ini kan nolak. Kenapa? Karena mereka punya ruang, punya ruang menguasai media. Terutama semakin ingat internet, YouTube, Facebook, Twitter, IG dan segala macam. Orang-orang yang selalu saja menolak peringatan Maulidur Rasul, yang Kak Dito semakin menunjukkan kehebatan mereka bahwa Maulidur Rasul ini macam-macam. Mereka tak suka. Argumen yang dia sampaikan 3 hal. Jadi dan gula makin bekal rangakinah apa alasnah orang si tak anda mabada Maulidur Rasul. Sekaligus menjawab nagula. Si pertama, kelompok-kelompok tertentu yang menolak melakukan resistensi terhadap Maulidur Rasul ini kan di alasan Rasulullah ini kampun wafat, Rasulullah ini kampun sedah. Jadi kenapa? Apa sih pentingnya Maulidur Rasul? Toh yang diperingati, yang dimaulidi, yang ditadikan tasyakuran itu Rasulullah yang orangnya sudah wafat. Kanjeng Nabi ada umur lalambo berabad-abad tahun lamanya sudah meninggal. Ringkilenya pada Maulidur Rasul. Katanya mereka yang menolak. Nah, king mereka kalau baik atau mungkin andi Quran, king Quran nah surat Al-Baqarah ayat 154 dan surat Ali Imran ayat 179 akosot di mereka pola akosot. Padahal pada ayat seamuni Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Cek ngocak dan kepi ke orang-orang seampun meninggal, yang ampun wafat di medan tempur, di medan perang, anggota mereka itu meninggal. Bal ahyaun, tapi sebenarnya mereka itu masih hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak merasa. Loh, ilmu Quran udah ayat kedekinikah. Artinya apa? Kalau mereka menggunakan logika bahwa Rasul sudah meninggal, padahal beda ayat si anonik bahwa jangankan Rasul, ini para syuhada yang meninggal di medan perang, mereka tidak mati, mereka masih hidup di hadapan Tuhan. Nah, apa boleh Rasulullah sebagai panglima perang? Dari mana mereka mendapatkan begitu? Rasulullah masih hidup, para syuhada masih hidup, hanya beda tempat. Bahkan di dalam ayat cektongna surat Ali Imran, bal ahyaun, ya, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka para syuhada Rasulullah kini kaudi di sisi Allah ben sabri keeran kika ditok Allah langsung dari surga. Napa boleh para syuhada, napa boleh Rasul, para kiai, para wali nih kebeniku diberiin rezeki, justru beriin rezeki ke kita. Contohnya Gus Dur, ketika Gus Dur wafat, makam di daerah Jombang yang sebelumnya sepi, kan Gus Dur tada umur di makamaki nih ke Jombang, nih kiri pengkiri, bulan makbarok, orang awal jual macam-macam, bada sejual kembung, bada sejual kacang, bada sejual rojak, bada sejual soto, bada sejual sate, tada sejual siti, tada. Itu bukti bahwa mereka masih hidup.
Bukti nomor 2 bahwa Rasulullah itu masih hidup. Di dalam sholat kita senantiasa berdoa, membacakan kalimat ketika di tahiyat, yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaikah ayyuhan nabi. Loh, assalamu alaikah bukan assalamu alaihi. Kah itu berarti dhamir mukhatab. Berarti Rasul betul-betul hadir di hadapan kita. Itu sebabnya karena Rasul itu ada hadir di hadapan kita, maka didendangkan oleh selawat-selawat tentang bagaimana Rasul itu hadir di hadapan kita, sehingga kita selalu senantiasa menyampaikan selawat dan menyampaikan salam. Raqqataina wa syauqan wa li taibata darfata ishqan fa'ataitu ila habibi fahdaya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu bukti nyata bahwa Rasul itu masih hidup, sehingga wajar dan sangat rasional kita senantiasa menyampaikan salam kepada baginda Rasul. Gugur sudah jawaban alasan mereka yang pertama. Nomor 2, mereka ngakui alasan nulis. Nomor 2, apa sih mun dalam maulidun Nabi jadi ya? Nak pesantren berjing mancing kun ngucap wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami alul qiyam sallallahu bercerpi pahirojaki anta syamsun anta badrun sambil mancing. Nah, kelompok-kelompok melakukan resistensi menentang maulidun Nabi, tanda gila jeriakan mereka. Apa nak bisa jeng manjeng jering tada siapa sih datang, jering tada siapa lo. Justru karena Rasulullah itu adalah sosok yang hadir di tengah-tengah kita, maka Rasulullah pernah berdebu di dalam setong hadis, di dalam hadis kitab Sahih Muslim. Seri wetaki sarang Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah menyampaikan kumu ila sayyidikum, manjing ngebaan mundetang orang-orang terhormat di antara kalian. Jadi misalnya kita beda kiai hadir, kiai Rabu ke pengajian, ke majlis, ke masjid, maka di santri mancing kini ke beda lantas senang beda hadis jika ditokumu ila sayyidikum, manjing ngebaan mun beda orang-orang terhormat awil khairi otaba orang sebukus jadi mancing. Maka wajar kalau kemudian ketika maulid dibacakan wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami, seakan-akan Rasul itu datang sebagai ibarat bulan purnama yang bersinar seterang-terangnya. Gugur pun alasan nomor 2. Alasan nomor 3, mereka tanda maulidun Nabi yang karena ini bid'ah. Bid'ah itu kenapa? Karena Rasulullah sendiri tidak pernah mengadakan acara maulidun Nabi seperti ini, tidak pernah. Nah, mereka lupa bahwa Rasulullah itu ketika masih hidup senantiasa berpuasa pada hari Senin dan berpuasa pada hari Kamis. Tanya nih para sahabat, apa ya Rasul ma'adunan apa sening hari Kamis? Rasul ajawab al-yaum wulidtu, hari Senin riyah karena engkau apa sah, karena hari Senin engkau ilahiraki sareng Gusti Allah Ta'ala.
Maka setiap hari Senin Rasulullah itu adalah berpuasa. Itulah kemudian dalil-dalil, argumen-argumen orang-orang Sunni ahlu sunnah wal jamaah mengadakan maulidun Nabi, karena Rasul saja memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Apa boleh beten kau serang para rabu saja sebagai umat ekon Rasul. Maka perlu penting kita rawat tradisi ini, kita jaga tradisi ini, bahkan kita kembangkan agar kita senantiasa mendapat syafaat dari Rasul. Nah, tetapi herannya hari nikah hebat tadi. Semakin gencar mereka menolak Maulidur Rasul, semakin lantang kelompok-kelompok tertentu itu menolak Maulidur Rasul. Orang-orang sajun banyak mengadakan dikro Maulidur Rasul. Nama boleh ni ngama turun bian, masya Allah. Mungkin ngocak mulut tanding matu ya Allah, luar biasa. Saboran nah beniating pendingakin punten ni kan santri biasa kan. Mana bini sakit sebo jompo, masya Allah. Berkat lagi ni kamian raja. Ibu tu jumbu. Ai serong seborong, ai sekedong, benih kun sekedong, ai sekedong bu kedong, ai beras, ai minyak goreng itu, ai telur, bahkan mulai video dia, udah pesen lagi on atusan bergeber. Engki nonton. Orang Madura yang dilawan, kan orang Madura itu, candeng Madura, Maulidur Rasul itu adalah ekspresi rasa cinta. Orang Madura ini kebucin. Tak parca jom kan orang Madura ini kebucin. Budak cinta kan ki. Karena makin budak cinta. Orang Madura ini kebucin. Orang Madura mun kadung lebur, maka ganggu kada ibu dari Madura, maka carok itu adalah merupakan balasan. Kini kan yang Madura. Karena hebat dari Madura, maka carok maka ketika mempertahankan cinta ternyata itu bermasalah, carok mesti. Arek usaha siapa kini itu. Karena yang Madura bucin. Ketika dung lebur, kamu Maulidur Rasul, kapiaki meneng. Hebat orang Madura, karena orang Madura begitu mencintai, jangan sampai diganggu. Jangankan cuma harta, mati pun aku rela. Ini kemudian Madura. Pas nyanyi Aki di Imam S. Arifin, jangankan cuma harta, mati pun aku rela demi cinta. Siang malam hanya layangkan ku rindu, hingga bantal guling pun ku sangka kamu. Ancor pesena telur, tekor pesena telur, ancor pesena telur. Betul gitu kan. Betapa orang Madura itu filosofinya ya lebih baik putih tulang daripada putih mata. Jago ganggu dengan Madura dia. Jadi karena itu adalah ekspresi rasa cinta, maka orang Madura pasti ajaga, pasti arabat. Sebab pemun cinta tak ajaga, tak arabat. Man ahabba say'an fahuwa abduhu. Mun cinta tak arabat, tak ajaga. Ya burus ikaleburin untuk tanda. Kalian juga begitu, adik bekal misal tak rapat, tinggal telasan, tak beriin kado, tak beriin buruk, tinggal buruk, ibu kun kering ngocah, bani cudu, bula bertika tak cudu, bani cudu, bula bertika tak cudu. Tak cudu karena tak rabat, elang sebini buruk, tak teman meliaki kelampih, tak beriin selok, monsen nanti ngak seporan alumni sing ngakungin keluarga, binin tak beriin selok, tak beriin nafkah, ki buruk, aku nggak ada ngocap ini cudu.
Tina kocak benih cutuh ya bas foto nah. Foto nabi ini ya bas ya Allah benle untuk ongku benjana. Untuk ya bas, oh pun ya bas. Aku pernah bermimpi tentang indah hari bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu meskipun tak hitam lagi. Telah habis sudah cinta ini. Ada kalau salah ngapain dia. Nah, jadi si kocak artis datang. Tetapi mungkin lah kocak dulu ikut karya nyanyi ya surat cinta dari Starlight itu. Tinggal nyanyi begitu. Kalau cinta tidak dirawat dengan baik. Nah, orang muturah karena memang cinta kepada Rasulullah maka mereka berani mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawanya mereka berani mengorbankan demi cintanya kepada Rasul. Menabi di santri dan gula memaklumi karena panjenengan ki kerem sering sepo dari pondok. Tapi mana biring sepon panjenengan uang konjol aja. Setuju acara Maulidur Rasul, ni kagak ngin biaya. Macam keterop bede biaya nah. Meleh bukan bede biaya nah. Nguncang son bede biaya nah. Nguncang penceramah. Nah, kita oning gini kata. Mau budi cari yang sepenting benih amplop bah esen nah mana bi badaki alhamdulillah mana bi tada innal hamdalillah benih inna lillahi wa rajiun kana tu timun reng motor kadung lebur masyaallah luar biasa reng motor. Sehingga mereka mengadakan Maulidur Rasul, barajoh muncul orang seborong, beri berkat aja tak libat aja. Mangkan lah, Madura, selain temu gempa kepi, selain temu gempa, selain temu ujian, selain begini, Madura aman tidak gempa. Aman tak aman tidak gempa? Aman, virus corona buru dari Madura ada. Karena orang Madura begitu cintanya kepada Rasulullah mengadakan Maulidur Rasul dengan biaya yang cukup luar biasa. Itu sehingga mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Oh, alhamdulillah. Pertanyaan semakin sedikit. Apa Makten gula sarang para Rabu saja kutu mengadakan Maulidur Rasul. Nah, ini penting. Apa mak kutu mengadakan Maulidur Rasul? Maka dalam setong kitabnya mana Syarah Maulidud Tibai karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu menjelaskan beberapa alasan kenapa Maulidur Rasul nikah penting kita laksanakan. Pertama, Maulidur Rasul itu dilaksanakan karena kita norok bunga terhadap kehadiran dan kelahiran Rasul. Norok senang, norok bunga, norok perak karena Rasulullah kayak itu hadir, lahir ketunyah perak. Bahkan dari kaperak nah beda sosok yang disebut-sebut dalam Al-Quran, sebut dalam Al-Quran tapi sebut kecubaan nah yang kita itu saya nama Abu Lahab. Ini sebut ya kengkun saya sebut kecubaan nah. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab bin Radin. Nah, niki ilmu Al-Quran diberikan di branding.
Nah, di branding dengan kalimat sayasla naron Abu Lahab nikah cet lakar tetih parodinah kajunah butuh manganara kaju to manganara neraka cet itam di branding sebagai kajunah neraka Abu Lahab bebi ini. Tapi karena Abu Lahab itu ketika Rasulullah lahir ke dunia, Abu Lahab ni kesenang kumpiro luar biasa. Akhirnya Abu Lahab ni kepada Rasulullah hadir datang lahir ni kesenang. Saya kediri seneng Abu Lahab ngakungin Buddha nyaman Thuwaibah. Buddha ratin Thuwaibah ini. Oh mungkin nak kena bini kasa nah kena bini jauh tuai bani ka manabingin om aing akhili temui kantor nah dari pengotin suaiba ratin tapi di branding sebagai parodi neraka kajunan neraka rajin Abu Lahab di branding itu tapi diri seneng Abu Lahab karena Rasulullah hadir ke dunia maka diri seneng pas budan saya nyemat tua ibare dimerdekakan oleh Abu Lahab ipa martika kan satia ban tua ibah ban dibingko ipa martika ipa bebas apa puran engkau andi panakan si anyama Muhammad lahir ke dunia sendiri ya Masya Allah. Napa boleh tenggul serang panjenengan si tak di branding di Al-Quran sebagai penghuni neraka kan punten kiki tak jelas kan tak jelas tergantung amal tenggul serang para rabu saja. Kini kampon Abu Lahab setiap hari Senin nikah siksanai peringan serang Gusti Allah Ta'ala. Setiap hari Senin Abu Lahab nikah setiap hari Senin karena seneng karena lebur ngabunga atas kedahnya Rasulullah bi Gusti Allah Ta'ala pas paringan siksaan kenapa boleh betul kau kita di branding sebagai penghuni neraka pas mengadakan Maulidul Rasul pas senang bahagia atas kelahiran Rasulullah saja lebur Gusti Allah Ta'ala. Jangankan sosok manusia jangankan Abu Lahab burung-burung berkicau indah, burung-burung bernyanyi indah, melantunkan suaranya gara-gara Rasulullah hadir lahir pada malam Maulidul Rasul. Manuk nih kan senang. Rohatil atiyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ali ahmadi rohatil atiyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ali ahmadi wa barikun nuri yabdu mimma ali ahmadi wa barikun nuri yabdu mimma ali ahmadi fi layalil maulidi. Allah saudara kini ke manuk si tandi pikiran si tandi pangetero agabai Roma bertingkat kini ke bisa nah boleh betul kau lah sarang panjenengan saja si andi pangetero banyak maka mengekspresikan menunjukkan rasa bahagia ketika Rasulullah itu lahir ke dunia dan setiap pada bulan Rabiul Awal kita juga ikut bahagia maka tentu kita juga akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Kini ke alasan pertama mengapa kita penting melaksanakan mengadakan Maulidul Rasul. Nomor 2 Maulidul Rasul Dzikra Maulidun Nabi penting kita laksanakan setiap tahun minimal maksimal bisa setiap bulan karena itu adalah ekspresi rasa cinta mending cinta deh dong tidak berdesak seneng terus tetapi karena para ulama
menghubungkan dengan waktu kelahiran Rasul di Rabiul Awal, maka setiap bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, kita mengadakan Maulidur Rasul. Nomor 2, apa nak penting betul maulah seorang para rabu saja mengadakan Maulidur Rasul. Ingki kak dinto sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, wujud rasa berterima kasih kepada Allah karena kita diberikan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampai saat ini sebenarnya tidak pernah melihat secara langsung kepada Rasul. Kita tidak pernah bertemu secara langsung dengan Rasul. Kita tidak pernah ngobrol secara langsung dengan Rasul. Kita tidak pernah meeting secara langsung dengan Rasul. Kita hanya mendapatkan informasi dari Al-Quran bahwa kita mempunyai sosok Rasulullah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum haris alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita hanya mendengar informasi dari Al-Quran. Tapi walaupun mendengar informasi dari Al-Quran, kita tetap yakin, kita tetap beriman, dan keimanan kita tetap tangguh mencintai Rasulullah. Kita hanya mendapatkan informasi dari sejarah. Kita hanya mendapatkan informasi dari orang-orang yang membaca Maulidud Dibai. Kita mendapatkan informasi bahwa ada seorang Rasul yang hebat hanya dari lantunan-lantunan sholawat. Maka penting agar rasa cinta kita kepada Rasul biar semakin gigih, semakin kokoh, dan semakin canggih. Sebab tak pernah ketemu bi Rasul. Maka penting Maulidul Tibai, sejarah-sejarah tentang bagaimana perjalanan Rasulullah ketika berdakwah. Penting kita selalu baca, diupdate setiap bulan Maulid. Itu pentingnya mengapa kita mengadakan Maulidur Rasul. Bahwa Rasulullah Kak Dinto sosok yang hebat, sosok yang luar biasa. Bukan hanya akhlaknya saja Rasulullah itu yang khuluquhu Al-Quran. Benikun akhlak kasih bagus Rasulullah ya. Fisiknya, aroma tubuhnya luar biasa, semerbak dan mewangi. Kini ke Rasulullah. Dan itu diulang-ulang dibacakan dalam Maulidun Nabi, Maulidud Dibai, di Barzadi, dibaca. Cak Rasulullah nih ke orang sehebat, betenah fisiknya, aromanya harum. Rasulullah mana bi neku setong bereng niki tekuk, contoh niki tekuk di Rasulullah bereng niki langsung rekom sabit abik. Munten gula sareng panjenengan neku bereng virus pas penyakitan nggak bisa loh bukti nah. Mohon maaf jika ada nama tempat yang sama ini fiktif belaka. Contohnya kita berpancerabaan, maka kalau konsul kepada dokter, konsul ke dokter, maka dokter bilang menyarankan, Pak, tolong jerawat sampean yang satu itu jangan disentuh-sentuh pakai jari, jangan. Kenapa? Karena tangan kita kotor. Sekali sentuh satu, maka akan berdampak kepada yang lain. Terus jangan banyak jerawat. Siapa orang nak memberitakan jerawat banyak? Kini kalau kita tekuk yang orang. Coba bukti mentero ambo jerawat. Cek tekuk. Keng kol juga ada banyak pas anak-anak amlo biarkan masalah. Karena semakin kita pegang, cereng pada bandeng main game mungkin sama dengan main game itu, main game online ya. Apa sekarang yang terkenal game? Ya Mobile Legends pada penasaran terus. Tetian di coba setong penasaran lagi tekuk, maki badan, terus becek, kemudian lobang. Beda kan ke tetangga, teman, saudara yang wajahnya itu berlubang-lubang, itu bekas jerawat yang disentuh-sentuh oleh tangan yang selalu kotor. Itu sebabnya Islam mengajarkan kepada kita kalau kita mau makan harus cuci tangan karena kotor. Rasulullah benteng sekali lekuk pius langsung rokok. Nah, tabar aja. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi Allah
wa idruha yabqa idza massat ayadi wa kaful mustafa kal wardi nadi wa idruha yabqa idza massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa dzikrullah khairal bara ya qamarun wajamil sidanan nabi wajamil Allahumma sholli ala Muhammad kini ka Rasulullah tutiro mangka nabi sahabat lambak Rasulullah bersetong selasa tong sahabat karena kerong ka Rasulullah terus nyampelut tidak ka Rasulullah karena Rasulullah kak itu beuten rekom seteje bahkan keringatnya adalah keringat bau minyak kasturi mondin gula bendin biar keringat benih minyak kasturi nah Abu Balid apa boleh berjail-jail membuat gunung benih berbalet mendiri itu nah itu penting kita senantiasa mempertahankan tradisi Maulidur Rasul yang setiap tahun dalam bulan Rabiul Awal kita laksanakan. Karena sebagai wujud rasa ekspresi agar kecintaan kepada Rasul tetap tangguh dan gigih. Senomor telok. Apa Pak penting kita harus melaksanakan Maulidur Rasul? Karena abdinah karena beten kaulah sareng para rabu seteja kak ditoh parengin keistimewaan sareng Gusti Allah Ta'ala gara-gara beten kaulah sareng para rabu seteja kak ditoh umat Rasulullah parengin keistimewaan parengin kehebatan maka kita harus bersyukur mata ucap hebat kita itu umat Rasulullah hebat luar biasa. Sekian Al-Quran diberikan julukan atau tadi diberikan branding kuntum khairu ummah dan gula serang para Arab saja disebut-sebut sebagai umat yang paling umat yang lumayan. Bahkan kehebatan kita benikun makalah ke umat Nabi selain bahkan bisa makalah dekat Nabi aja. Benikun makalah ke umat Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi benikun makalah bahkan nabi-nabi mereka itu makalah nabi kita gara-gara kita dan gula serang para Arab mustajab tetik umat Rasul. Kenapa bukti nah? Stop. Bukti nah. Nabi Adam kimin. Nabi Adam lambok ketika Nabi Adam kak ditoh sekalian ala ketusan ning ilmu swarga sekalian kun sekalian ala ketusan ning swarga bi Gusti Allah Ta'ala keluar ketunya kita sebagai umat Rasulullah berkali-kali berbuat dosa di dunia masih diberikan kesempatan untuk masuk dalam surga. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Itu kehebatan kita. Nomor 2, Nabi Adam sekalian ala ketusah ning ilmu swarga kun gara-gara makan buah holdi sekalian ala ketusah ning swarga Nabi Adam ipa keluar ketunya dengan cara ditelanjangi ibengkangin di Gusti Allah Ta'ala. Nabi Adam ben Siti Hawa karena akal ketusah ipa keluar ketunya ibengkangin iotol ning bumi paling timur sabok ning bumi paling timur ibengkangin Siti Hawa sabok bumi pun karena bumi paling borok ibengkangin
Mereka bertahun-tahun bertaubat. Kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Nabi Muhammad, berkali-kali berbuat dosa. Bukan hanya sekali sehari, bisa tiap detik, bisa tiap jam, bahkan bisa setiap saat kita berdosa. Kita bakun ibrahim kelam pibi Allah. Bahkan ketika kita berbuat dosa sambil abengkang, kita bakun ibrahim kelam. Beda orang kan kalau itu sambil abengkang. Beda, oh beda, tak perlu sebut itu dah. Aku begitu sesambi kang tabengkang. Jadi ya mari abri, mari mereh. Ibri boleh kelampu. Itu pun tinggal telesan au benak secara anyar. Sarung alamiri, Abu Yaman. Apa boleh? Odonggala, BHS, Kecubung. Oh, macam-macam. Kalambinah, Gabriel. Apa sih nang larang kalambinah? Oh ya, mau menjelah. Ala kutu sesambi kang tabengkang bi Gusti Allah Ta'ala ki ibri kelam. Hebat enggak kita itu? Hebat. Maka wajar kalau kemudian, dan itu harus kita mengekspresikan wujud rasa syukur karena ada Rasul. Senomor terakhir, kenapa mak Rasulullah, mak umat Rasulullah itu hebat? Nabi Adam, Nabi Adam ketika berdosa satu kali saja di dalam surga, dikeluarkan oleh Allah isabak pun jalan bumi paling timur, isabak pun jalan bumi paling borok, kak ditok atau buat areh. Benar aku buat kecolon beribu-ribu beratus-ratus tahun lamanya, atau buat membaca taubat, atau buat atikir dari Gusti Allah Ta'ala saya baca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kini saya baca Nabi Adam terus benar pun malam ibu atau buat asapora Gusti Allah Ta'ala kun kelero sekalian beratus-ratus tahun acolon dari pun tabun timur sisi hawa acolon dari pun tabun barat puruh depak ke Mekah, ketemu dengan Mekah, Gusti Allah Ta'ala puruh mengabulkan dan menerima taubatnya dia beratus-ratus tahun. Kita sebagai umat Nabi Muhammad berkali-kali berbuat dosa, kita bertaubat di mana-mana, bahkan ngaji, doa, ilmu masjid, ilmu musolla late, ilmu musolla lu bangsa, terima bi Allah, terima. Oh, mun pas kita atau usaha terima pada Nabi Adam usaha ke Mekah, berempat abin besar, berdebesar. Tade pun terro entara Mekah Madinah aziarah karo Rasul. Ya Rasulullah hijina liziyarah sidina nartaji minka syafa'at inda rabbil alamina ya Nabi salam Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala Muhammad. Mela dari Kak Dinto Makkah beten kaulah sebagai santri atau sebagai alumni, baik alumni pondok pesantren An-Nuhayah secara umum maupun alumni sebagai penggagas, sebagai inisiator, pernah sebagai pengurus di organisasi Ikhwanus Subban Al-Islamiyin. Penting kita untuk mempertahankan setiap tahun dalam setiap bulan Maulid, setiap Rabiul Awal kita mengadakan acara Maulidun Nabi, karena makne sajen mantap keyakinan kita, keimanan kita, dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Sekadin tahu di betul kaula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.